Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita masuk kepada minggu ke-10 setelah Trinitatis. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1 dan ayat 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kabar baik menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging, serta meninggalkan nafsu duniawi kami. Satukanlah hati kami dan pikiran kami menurut kehendak-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat yang tertulis pada kitab Efesus 6 ayat 14 dikatakan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 425 ayat 1. Marilah kita mengaku dan memohon ampunan Tuhan akan dosa kita. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah, kami mengaku sebagai gereja, kami sering gagal mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan membaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mengaku perilaku hidup kami kadang menjadi batu sandungan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka, sehingga kehilangan waktu dan tenaga mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami kurang menaruh keprihatinan dan minat kepada gerakan penyebaran Injil. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa gereja-Mu, dan baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Inilah firman Tuhan tentang keampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1. Bagai bunga
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita tertulis pada Injil Matius pasal 23 dari ayat 23 sampai ayat 28. Mari kita baca dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1 dan ayat 3. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 272 ayat 1 dan ayat 3. Hai, mari ikut
pasti menang. Kibarkan panjinya, Tuhan pemimpinnya. Dengarlah diri bergema, hai mari bangkitlah. Kenakan kebenaranmu, pelindung bagimu. Pegang erat perisaimu, senjata imanmu. Langkahmu pun tegar, hatimu pun gemar. Beritakan damai sejahtera, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyi natsnya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian natsnya. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan pada saat Yeremia menunaikan tugas pelayanannya berada pada situasi pemerintahan Israel Selatan atau Yehuda yang sangat bobrok setelah pemerintahan Raja Yosia dan sebelum pemerintahan Raja Zedekia. Diperkirakan pada masa pemerintahan Salum atau Yoahas, Yoyakim dan juga Konya yang disebut Yoyakin, masa itu menjadi masa ketidakadilan, penindasan, pemerasan, serta kekerasan. Saat itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia agar menyampaikan firman-Nya kepada raja dan segenap penghuni istana, juga kepada masyarakat secara nasional, agar mereka hidup dalam keadilan dan kebenaran. Apa yang disampaikan nas ini kepada kita? Yang pertama sekali, mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman, Yeremia mendengarkannya. Selanjutnya dia melakukannya. Hal mendengarkan firman Tuhan adalah keharusan bagi setiap umat Tuhan. Bukan hanya bagi seorang nabi seperti Yeremia, namun juga bagi seorang raja ataupun pemangku jabatan dalam struktur pemerintahan. Demikian halnya dengan masyarakat ataupun warga kerajaan atau warga negara. Sebab Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Dan firman-Nya adalah keadilan dan kebenaran hidup. Selanjutnya ialah memberitakan atau menyampaikan atau melakukan sebagaimana yang disampaikan firman itu. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Perlu kita ketahui bahwa tugas yang diterima Yeremia dari firman Tuhan itu tidaklah pekerjaan yang mudah dilakukan. Sebab dia akan berhadapan dengan penguasa. Namun Yeremia tidak gentar. Dia tetap melakukan sebab dia tahu Tuhan lebih berkuasa daripada apapun. Tugas itu berat. Sebab konsekuensi yang harus diperoleh bisa saja hukuman dari raja. Namun Yeremia tidak mundur sebab Tuhan akan menyatakan hukum yang adil dan benar. Sama halnya yang disampaikan Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Firman itu harus disampaikan untuk kebaikan, walaupun keadaannya tidak baik. Kepada siapa firman Tuhan itu ditujukan? Dalam hal ini Tuhan meminta Yeremia untuk menyampaikannya kepada raja dan seluruh stakeholder yang ada di bangsa itu. Sebab mereka adalah penanggung jawab atas arah dan keadaan kehidupan kerajaan. Sama halnya dalam negara kita. Ketika lembaga pengambil kebijakan, baik yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif, membuat kebijakan-kebijakan dan hukum dengan tidak adil dan jauh dari kata benar, tentulah bangsa ini akan mengalami kemerosotan, bahkan kehancuran. Sebab di mana ada pemerintahan yang tidak adil, maka di sana akan ada ketimpangan sosial yang tajam, dan di mana ada ketimpangan sosial yang semakin tajam, maka di sana akan tercipta kemiskinan, kemelaratan, dan tentunya akan memicu maraknya kekerasan yang berakibat kehancuran. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan pada ayat 3. Apakah yang dimaksud dengan keadilan dan kebenaran itu? Keadilan yang dikatakan dari bahasa Ibrani mispat, yang berarti proses atau hasil penghakiman. Sedangkan kebenaran dari kata sedekah, yang berarti tingkah laku yang benar dan sesuai dengan relasi yang ada. Keadilan dan kebenaran itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab tidak ada keadilan tanpa kebenaran dan tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Dalam hal keadilan dan kebenaran itu, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melepaskan orang yang dirampas haknya dari tangan pemeras. Pemangku Raja Yehuda dimintakan berperan aktif
dan segenap bangsa itu dimintakan berperan aktif untuk melepaskan masyarakatnya dari para pemeras. Dalam hal ini pemerintahan kerajaan harus menentang segala aksi pemerasan, sebab pemerasan merupakan tindakan yang jahat dan tidak adil, sebab akan mengambil bahagian yang bukan haknya. Selanjutnya, pemerintah kerajaan juga dimintakan agar mewujudkan kesejahteraan dengan menerapkan keadilan hukum bagi segenap rakyat kerajaan itu sendiri. Yang kedua ialah kerajaan dan kekuasaan tanpa penindasan, serta tidak memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Tuhan memintakan agar kedudukan dan kekuasaan raja serta aparatur pemerintahan Yehuda tidak melakukan penindasan atau kesewenangan memperlakukan warga kerajaannya. Sebaliknya dimintakan untuk mewujudkan kepedulian bagi yang patut, seperti orang asing yang datang, yatim serta janda. Maksud dari firman Tuhan ini ialah agar kerajaan Yehuda dijadikan tempat yang baik bagi siapapun, termasuk bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti orang asing yang datang ke Yehuda, yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Tidak boleh dilakukan kekerasan, sebab bangsa atau kerajaan yang baik itu adalah tuan rumah yang baik bagi para tamunya. Demikian halnya dengan yatim dan juga janda yang dapat dikategorikan pemilik kelemahan sosial. Sebab seorang yatim tidak mempunyai ayah, sementara ayah adalah kepala dari satu kaum keluarga. Maka seorang yatim dianggap orang yang tidak memiliki kepala sebagai pengayom atau pelindungnya. Seorang janda juga demikian. Sebab dari latar belakang patriarkat, sebutan janda pada umumnya diberikan kepada perempuan yang tidak bersuami lagi. Ketika suami tidak ada, maka seorang perempuan itu juga tidak dianggap memiliki kepala. Bahkan ketika janda itu tidak memiliki keturunan, biasanya akan pulang kepada kaum keluarganya atau orang tuanya. Walaupun demikian, kerajaan tidak boleh berlaku keras bagi mereka, baik yatim maupun janda, sebab mereka juga adalah umat kepunyaan Allah yang harus dilindungi, bahkan harus dibela hak-haknya. Yang ketiga, kerajaan tidak diperbolehkan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di wilayah kerajaannya. Firman ini menyatakan kepada kerajaan Yehuda agar tidak melakukan hukuman bagi orang yang tidak bersalah. Sebaliknya harus membelanya. Firman ini sekaligus mengingatkan bahwa keadilan, kekudusan wilayah kerajaan harus dijaga. Jangan sampai dikotori oleh pertumpahan darah, apalagi darah orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan Tuhan itu memiliki reward and punishment. Dalam nas ini disampaikan bahwa siapa yang melakukan firman Allah akan diberkati. Namun siapa yang tidak mengindahkan firman Allah akan dikutuk. Firman Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Sebab Tuhan akan memberkati kerajaan Yehuda jika kerajaan itu melakukan keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Namun sebaliknya, jika kerajaan itu tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka kerajaan itu akan terkutuk. Bahkan ketidaktaatan kepada Allah akan terkuak menjadi berita buruk bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari, dalam ayat terakhir dari perikop ini dinyatakan bahwa melakukan keadilan dan kebenaran adalah melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak melakukan, disebut telah melupakan perjanjian dengan Tuhan dan sama halnya telah menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Sebab setiap warga kerajaan Tuhan adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan yang tidak melakukan firman Tuhan berada di luar dari warga kerajaan Tuhan. Oleh karenanya, sebagai umat Tuhan dan atau gereja, jadilah garda terdepan dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Sebab umat Tuhan dan gerejalah yang pertama mendengarkan firman Tuhan yang adil dan benar itu. Selanjutnya, sampaikanlah keadilan dan kebenaran itu untuk dihidupi setiap pemerintahan dan bangsa. Sebab Tuhan mencintai dan berkenan akan keadilan dan kebenaran.
maka setiap bangsa yang hidup dalam keadilan dan kebenaran akan hidup dalam berkat dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati setiap gereja, memberkati setiap umatnya, dan memberkati setiap bangsa tempat di mana gereja itu berdiri, sebab melalui gereja maka suara kenabian akan sampai di setiap bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkati. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Kami jadi tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, terkhusus Tuhan bagi setiap bangsa dan negara maupun kerajaan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan menginginkan nyatanya keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan. Biarlah Engkau terus memakai setiap gereja-Mu, dan biarlah kuasa Tuhan juga yang menggerakkan setiap gereja-Mu untuk menyuarakan suara kenabian, dan biarlah setiap bangsa di mana gereja-Mu ada senantiasa tumbuh dalam keadilan dan kebenaran. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan akan terus menyertai. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap akan jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah temani dan cemerlang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah. Warta pada minggu ini, marilah kita baca dan menjadi bahan doa kita juga untuk pribadi lepas pribadi di rumah kita masing-masing. Dan untuk itu, tetap kita saling mendoakan, saling mendukung, kiranya kasih Tuhan terus menaungi dan melimpahi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Walau masa kesusahan hingga pada saat ini oleh karena virus corona, tetapi kami
tahu bahwa kasih Tuhan akan senantiasa ada dan melingkupi kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau terus yang memberikan kesukacitaan. Biarlah kiranya atas anugerah Tuhan saja, Tuhan melindungi kami dan Tuhan memampukan kami. Biarlah Tuhan juga yang terus menjagai kami, sebab kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, pemahaman pengertian kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini juga kami senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintahan kami. Biarlah Tuhan juga yang membimbing kami untuk senantiasa bisa berhikmat di dalam hikmat-Mu untuk menghadapi virus corona ini bersama-sama, agar seluruh warga umat Tuhan dan seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air boleh bersama-sama menang untuk menghadapi pandemi ini. Bapa dalam surga, terkhusus pada hari ini juga Tuhan, kami bersyukur buat ulang tahun dari saudara kami Amang M. Pak Pahan. Biarlah Engkau yang memberkati beliau dengan umur yang panjang, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, dan juga Tuhan, memberikan apa yang perlu melalui berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga setiap keluarga Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, berikan segala apa yang perlu dalam keluarga itu. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan buat ulang tahun Vero yang pertama, cucu dari Opung Geo Doli Sitorus, Inang Borugultom. Biarlah anugerah kasih-Mu yang terus memberkati tumbuh kembangnya di dalam kesehatan, memperoleh panjang umur, menjadi putri kesukaan di tengah-tengah keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap keluarga. Biarlah Engkau yang terus menyertai dan memberkati mereka dalam sukacita dan kesehatan, dalam anugerah kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang perlu di tengah-tengah keluarga Tuhan nyatakan oleh karena kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, demikian juga Tuhan, setiap keluarga kami dimanapun berada, pada saat ini yang mengalami sakit, keluarga Simanjuntak Inang Boru Sibarani, biarlah Tuhan memberkati mereka dan memberikan kesehatan. Penyakit apapun Tuhan yang diderita mereka pada saat ini, biarlah anugerah Tuhan terus yang menyertai, baik makanan dan minuman mereka. Biarlah Tuhan terus yang memberkati, menjadi sumber kekuatan kesehatan baru dalam kehidupan mereka. Demikian saudara-saudara kami yang lain Tuhan, biarlah kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai mereka ketika mereka saat ini terbaring lemah oleh karena kurang sehat atau oleh karena sakit penyakit. Biarlah anugerah Tuhan terus yang memberkati mereka, agar kiranya mereka boleh lepas dari segala penyakit tersebut. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berduka Tuhan atas meninggalnya saudara kami Amang Tena Baban pada waktu yang lalu. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberikan penghiburan bagi keluarga, terkhusus bagi Inang Boru Silaban. Biarlah kasih anugerah-Mu menyertai mereka. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga dari Inang Boru Silaban, keluarga yang sudah ditinggalkan, biarlah kiranya keduka citaan berganti dengan sukacita. Kami tahu bahwasanya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, demikian juga Tuhan setiap anak-anak yang sudah Kau berikan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Berkati mereka untuk masa depan mereka Tuhan. Berkati setiap aktivitas pekerjaan mereka. Berkati setiap cita-cita mereka. Biarlah kasih anugerah-Mu yang terus menaungi, kasih yang daripada Tuhan yang memberikan penghiburan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada, biarlah anugerah-Mu yang menyertai kami senantiasa. Kami serahkan seluruh doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan sembari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363,
ayat 1 dan ayat 2. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Maha Kaya dan Maha Kuasa. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah kepunyaan-Mu. Sebab itu, apakah yang dapat kami berikan kepadamu sebagai persembahan? Ya Allah, kami bersyukur dan memuji nama-Mu, sebab Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami, manusia yang rendah dan hina ini, kecuali hidup rendah hati, bersikap adil dan setia kepadamu. Sebab itu terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, sebagai tanda hormat kami kepadamu. Ingatkanlah kami senantiasa, Engkau lebih menyukai pengenalan akan Allah dan kesetiaan daripada korban persembahan. Engkau lebih menyukai keadilan dan kebenaran daripada persembahan yang banyak dan mahal. Sebab itu ya Allah, terimalah persembahan ini. Kami akan semakin mendekatkan diri padamu dan berusaha mengenal Engkau, serta setia. Terimalah persembahan ini ya Allah. Kami akan setia kepada tanggung jawab kami, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kami dan di seluruh dunia ini, agar semua orang bersuka cita dan meluap dengan ucapan syukur, membesarkan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat bagi kita seluruhnya. Anugerah, berkat, dan kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Shalom, Horas.